Oke, sekarang kita akan coba rapiin kita punya struktur konten. Kalau kita perhatikan di sini, baik page dan modul itu kontennya jadi satu semua di sini. Dan karena naturalnya Windows Explorer atau di sini juga Visual Studio, dia akan otomatis ngurutin berdasarkan abjad. Sedangkan di database kita punya yang namanya ID modul dan ID page. Ya. Jadi kalau kita pengen masuk ke halaman sales, kita ya mungkin ingatnya sales itu 5 gitu. Dan tapi kalau misalnya kita lihat di sini di file explorer kita di Visual Studio, kita harus hafal route-nya. Saya punya kesulitan kalau halaman kita udah sampai puluhan. Ya, saya baru mengalami kesulitan di situ. Jadi dari awal saya akan implementasikan yang namanya penggunaan ID database di file name sehingga saya gampang nyari file yang berhubungan dengan satu data tertentu di database. Jadi contohnya seperti ini. Untuk modul kita punya 2, sedangkan untuk page sementara ini kita punya 5 ya. Modul itu kan kelompok halaman. Jadi sepengalaman saya harusnya sih saya belum pernah bikin kelompok halaman itu sampai angka ratusan. Tapi puluhan pernah sampai, belasan pernah sampai. Jadi saya akan kasih master ini file name-nya itu bukan cuma master doang tapi 01 master. Karena berarti saya punya nomor urut sampai 99. Sedangkan yang transaction ini berarti 02. Sedangkan untuk page itu halamannya bisa nyampe ratusan. Saya belum pernah bikin halaman satu website, satu aplikasi dashboard itu sampai ribuan sih. Jadi kayaknya 3 digit sampai sekarang ini masih sangat mumpuni dan masih sangat cukup. Jadi user akan saya buat di sini adalah 001, terus produk itu 002, lalu yang ketiga itu adalah PO, stok, dan sales 345. PO, stok, nah, jadi sebenarnya penamaan produk user route ini hanya untuk visual aja supaya kita bisa relate ke database-nya. Sebenarnya yang penting sebenarnya di kepala saya untuk kebutuhan ini sebenarnya nomor urutnya. Jadi saya nggak terlalu peduli nama belakangnya nih apa. Jadi kalau Anda mau tulisnya cuma 001, 002, 003 dan seterusnya .php juga sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting adalah urutan file name saya akan sama dengan urutan di database sehingga mempermudah saya dalam debugging dan saya mencari saya lagi mau debugging halaman atau page apa. Kedua, di sini bisa dilihat bahwa antara modul dengan page ini kalau satu folder agak tumpang tindih. Jadi saya suka konten ini saya breakdown lagi ke dalam 2 folder. Folder modules atau modul aja sama modul konten untuk page. Jadi saya folder page. Jadi yang modul saya taruh di modul, sedangkan yang page saya taruh di page. Sisanya ada di luar, sisanya ada di konten untuk yang home. Oh ini PO, PO harusnya nomor berapa? PO harusnya nomor 3. Di sini stok itu harusnya nomor 4. Oh login ngaco nih, login nggak ada nomornya. Oke, stok nomor 4. Yang PO harusnya 003. Oke, sementara yang home sama yang login saya taruh luar dulu. Nanti sebenarnya masuk ke dalam sih, tapi sementara saya taruh luar dulu. Jadi cara kerja gini. Kalau dia lagi ngerender modul, maka yang akan di-load adalah yang di sini. Sedangkan kalau ingin ngerender page, maka yang di-load adalah yang di sini. Berarti sekarang kita perlu memanipulasi setting ulang controller kita, controller, application, dan router. Kita mulai dari controller dulu ya. Jadi somehow di controller kita ini, saat kita mau ngerender konten, render view ini, somehow
si application atau nanti application juga meneruskan ke router, perlu tahu kita mau ngerender si controller ini sebenarnya mau ngerender page atau mau ngerender modul. Jadi kita butuh semacam flagging di sini. Katakanlah karena flagging jadi saya pakai boolean aja. Misalkan variabelnya adalah isPage. Apakah yang mau di load adalah view-nya si page. Dan karena jumlah page kita lebih banyak daripada jumlah modul, maka ini saya bikin defaultnya adalah true. Kalau nggak disetting, application, router, dan controller akan menganggap bahwa yang akan di-render adalah halaman page, bukan halaman modul. Sehingga sewaktu render view ini, kita bisa memparsing, kita bisa melempar variabel ini sebagai boolean, dan variabel ini kita lempar lagi ke dalam application. Di application sendiri dia akan manggil router di sini, render content, render view. Render view itu berarti saya ke application dulu ya, ke application dulu, render view di sini. Berarti di sini ekspektasinya ada boolean. Pakai nama variabel yang sama aja biar nggak bingung, isPage, dan isPage-nya dilempar lagi ke router. Dan di router berarti saya tangkap di sini render view, di routernya render view di sini, saya ekspektasinya ada boolean di sini, isPage juga pakai variabel yang sama, sehingga saat ngerender konten variabel ini bisa saya lempar ke sini, dan ini saya ambil di render konten ini. Nah, jadi kalau if isPage-nya true, berarti yang di load adalah konten folder page, baru nama filenya. Kalau enggak, else, berarti yang di-render adalah halaman konten yang di modul. Seperti itu. Ya. Nah, berarti controller ini si anak controller ya, authentication controller, default master transaction controller, anak-anaknya ini perlu bisa men-setting isPage-nya true atau false. At least bisa men-setting apakah dia false deh, karena true defaultnya, jadi nggak perlu disetting. Jadi kita perlu bikin function untuk bisa dipanggil di sini, di anaknya juga. Protected aja, karena nggak dipanggil di luar. Protected function, misalkan set isPage. Boolean juga ekspektasinya, tipe datanya, dan ini saya kasih nama file yang sama juga, nama variabel yang sama juga, isPage. Sehingga kalau ini disetting, maka this isPage adalah apapun yang disetting ini, true atau false. Sehingga di master dan transaction, kalau saya sedang merender modul, ini render page, maka saya perlu tambahin this set isPage true. Begitu juga dengan yang di transaction, begitu juga yang di master. Nah, kalau lagi ngerender yang modul, berarti dia isPage-nya true. Sedangkan kalau untuk yang di page, maka nggak usah. Oh sorry, isPage-nya false ya. Jadi saya pengen ngerender yang modul. Oke, kita coba sekarang. Kita masuk ke halaman master. Masih ada yang tidak cocok. Kita lihat di controller baris kedua 3. Di sini boolean isPage. Oh, karena ini dia sendiri ya, isPage-nya ada di dia sendiri, ini nggak usah diambil dari sini. Langsung ngambil dari this aja. Nah, gini ya. Jadi si master controller ini render view-nya nggak usah masukin false atau true di sini, variabel ketiga. Karena si controllernya bapaknya langsung ngambil dari variabelnya dia sendiri. Oke, kita coba sekali lagi. Masih ada yang kurang cocok. Di sini konten modul master, konten, kita lihat konten, kita sekarang ada penamaan 01, 02, dan 001, 002, dan seterusnya.
Berarti di sini kita mesti sesuaikan juga, master itu adalah 01, sedangkan untuk page usernya adalah 001 dan produknya 002. Begitu juga untuk transaction, ini adalah 02, sedangkan PO adalah 003, 004, dan 005. Kita coba sekali lagi, master page terbuka, halaman user terbuka, produk terbuka, transaction terbuka, purchase order terbuka, dan seterusnya. Oke, ada satu lagi yang perlu kita tes adalah halaman untuk loginnya dan fungsi logout sebenarnya. Karena sekarang kita punya link yang masuk ke dalam, nggak di RC doang, tapi ada TRX, ada PO-nya di sini. Kalau kita klik di sini, saya ekspektasinya nothing happen. Kelihatannya nothing happen. Sebenarnya ada sih yang terjadi. Kalau kita F12 dan kita masuk ke network, kalau kita klik di sini, dia akan manggil logout. Ya. Tapi kalau kita lihat responnya, page not found. Hal ini kenapa? Karena kita memanggil file logout yang ada di localhost /rc udah bener, tapi /transaction baru /ajax, baru /auth, baru /logout. Jadi ada TRX-nya itu karena sebenarnya kita sekarang secara URL kita ada di dalam folder TRX nganggapnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah di sini kalau kita masuk ke default.js kita di sini, maka URL ini kita nggak ada slash depannya nih. Sama kayak yang beda tadi, yang bagian indeks di sini kita biasakan selalu ada slash depannya supaya kita balik ke root folder, ke localhost ya. Jadi localhost/rc. Jadi kalau di sini kita taruhnya /rc, nah baru ini jadi benar ya. Coba kita tes ya sekarang. Kita Ctrl F5 supaya ke load ulang JavaScript-nya. Kalau kita klik di sini, nah sekarang jadi logout-nya jalan nih, nggak PHP nggak 404 page not found. Kita sudah ke logout. Tapi kalau kita lihat 404 page not found-nya sekarang di sini. Kenapa? Karena kalau saya curiga ini adalah karena login kita nggak ada di halaman, nggak ada di folder page. Tapi kita coba lihat dulu ya, respon kita nothing happen. Kalau kita refresh juga halnya masih sama seperti ini. Coba sekarang kita masukkan halaman home dan halaman login dulu ya. Halaman login kita masukin ke modul page. Karena kita nggak set is page-nya false, maka harusnya dia akan nyari HTML-nya login itu di halaman di foldernya page. Masih belum terbaca. Oh, hal ini karena kalau kita lihat di sini di indeks, kalau trx.po itu masuknya kan ke sini nih. Sedangkan kalau kita lihat kita adanya di sini sekarang. Harusnya ya, coba kita echo session kita ini. Echo session yang is login. Kita coba tes, kita lihat hasilnya adalah undefined variable is login. Jadi variabel ini udah nggak ada nih. RC-nya ada karena kita set di sini. Tapi jadi RC kosong karena kita logout kan. Kita baru aja logout, RC-nya jadi variabel kosong, nggak ada key is login-nya. Sehingga ini nggak jalan. Ya. Jadi percuma kita mau nulis apapun di belakangnya karena ini nggak akan jalan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau tidak login, mau nulis apapun di sini harusnya langsung redirect ke halaman login. Mau saya masukin ke user atau PO atau stock, ini harusnya semua langsung redirect ke halaman login. Sedangkan yang saya redirect hanyalah yang slash doang. Jadi kalau ini saya hapus nih, RC TRX stocknya saya balikin cuma RC doang, baru halaman loginnya ke load.
Ini pun kalau tadi sudah saya pindahin ya, si loginnya itu masuk ke dalam page. Kalau ini sih di luar nih nggak ketemu juga nih sebenarnya loginnya. Nah ya, jadi kita mesti masukin ke dalam login, masukin ke dalam page. Home-nya juga harusnya masukin juga ke dalam page ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya apapun yang ditulis sama user, kalau misalkan loginnya ini nggak ada, isLogin variable isLogin nggak ada, dan kalau isLoginnya pun juga 0, maka apapun yang ditulis di sini adalah yang di load adalah halaman login. Caranya adalah kita bisa pakai yang URI, yang kemarin kita gunakan untuk ngecek route yang lagi dicari ini sebenarnya route apa. Kalau kita lihat di set route di app ini nih, app di sini kita punya variabel server ya. Dan server ini kalau kita buka, kita ada yang get path. Nah, get path ini fungsinya adalah mengembalikan URL-nya yang lagi di hit itu yang apa. Oke, jadi kalau di sini kita implementasinya adalah get path-nya ada di, bentar, kita coba cek set new route di sini. Nah, path-nya ada di sini nih. Kita bisa gunakan juga hal yang sama, karena application ini pasti punya protected server, kita bisa mengoutput nih get path-nya si server. Caranya adalah kita bikin function di public sini, public get server path. Contohnya misalkan seperti ini. Fungsinya ini sifatnya hanyalah mereturn si variabel server, manggil fungsinya get path. Nah, sekarang kita lihat apakah get path ini functionnya itu public atau protected. Public ya, jadi langsung kita bisa panggil di dalam application. Oke, jadi kalau kita app server path, kita coba lakukan langsung di sini ya. Di sini kan udah ada app-nya nih. Sekarang coba kita echo app get server path. Ya, kita akan lihat kalau misalkan di sini tadi itu trx dan po, maka dia kan mengembalikan ini nih, sesuatu yang ditulis apapun di sini. POS walaupun nggak ada pun dikembalikan ya. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai pengganti ini, sehingga apapun yang di hit akan pasti cocok. Oke, di set route kita. Jadi apapun yang terjadi pasti halaman login lah yang akan di load. Mau ini tulisannya gibberish, selama dia belum login pasti halaman login lah yang akan kebuka. Sehingga ini saya bisa echo, bisa saya komen lagi. Oke, sekarang kita balik ke database. Kenapa? Karena kita sekarang akan mulai bahas masalah master user. Pengalaman saya membangun aplikasi back office ataupun yang secara lebih luas adalah sistem ERP, paling aman itu menurut saya adalah user yang boleh login tergantung dari karyawan, data karyawan. Kecuali si developernya, yaitu saya dan mungkin tim saya. Jadi ada super admin yang barusan saya buat di tabel user, lalu ada juga tabel, ada juga data user-user yang lain, tapi user-user yang lain harusnya tergantung dari data karyawan. Kenapa? Supaya saat kita nge-trace data, kita tahu siapa yang buat atau siapa yang ngedit, siapa yang delete data tersebut. Karena ngelihat dari usernya di-relate ke employee. Jadi nggak cuma hanya sekedar kita bisa tahu username-nya siapa. Nanti ada aja orang yang ngaku. Tapi kalau misalkan usernya kita relate atau kita referensiin ke employee, maka kita bisa dapetin bener-bener nama orangnya, bukan username-nya aja, tapi nama karyawan tersebut, nomor induknya, tanggal lahir, dan seterusnya.
Kedua adalah, amannya kenapa begitu, supaya satu karyawan hanya punya satu username. Jadi dia nggak kayak kita buka atau buat email Yahoo atau Gmail ya, bisa satu orang bisa punya multiple user. Nah, kali ini pakai user yang A, kali nanti besok pakai user yang B, nggak ada gunanya. Karena tujuannya adalah di sini satu karyawan untuk input data, bukan supaya kita punya account yang berbeda. Nggak ada gunanya kita punya dua account yang berbeda. Oke, kalaupun tujuannya supaya bisa dibedakan otorisasinya, kita sudah buat relasi antara user dengan page atau nanti kita akan buat dengan modul cukup fleksibel. Jadi kalau memang user tersebut atau karyawan tersebut memang diperbolehkan merangkap jabatan sebagai HRD dan sebagai tim sales, ya udah dia tinggal dibukakan halaman employee, dia tinggal dibukakan juga halaman sales dan seterusnya. Cukup fleksibel. Ya jadi nggak ada gunanya satu karyawan punya multiple user. Jadi sebelum kita masuk ke master user, kayaknya kita mesti mundur satu langkah. Kita masuk ke ranah data HR atau data employee. Jadi kita masuk ke master employee dulu. Tentunya ini belum ada, jadi kita mesti bikin di database kita. Jadi di dim page kita insert aja baru 6. Master juga, ini employee. Route-nya employee aja sederhana. FA solid. Kita pakai gambar orang icon juga, FA user. Tapi kita kasih tambahan strip tie. Jadi ada dasinya. Saya udah hafal sih ini soalnya. User, master product, kayaknya urutannya employee dulu ya, baru bikin user ya. Jadi ini saya urutin 1, ini 2, ini 3. Ya nanti ini fleksibel sih, kita bisa sambil jalan nanti kita bisa ngedit urutannya gimana. Oke. Terus kita mesti bikin route-nya juga di controller. Jadi di master controller kita sekarang punya employee dulu. Jadi ini adalah yang 006. Jadi kita juga akan buat di sini 006 employee. Oke. Oke, kita lihat lagi database-nya. Oke, nggak ada masalah, kita refresh. Oke, login. Page not found karena nggak ada halaman ini. Jadi kita balikin ke sini dulu. Kita masuk ke master employee, belum keluar karena kita belum setting relationnya. Jadi kita juga mesti edit relation page user kita. Page ID 6 untuk user ID 1 dibuat oleh diri sendiri, boleh create, boleh read, boleh update, boleh delete. User ID-nya juga yang ini saya akan jadiin 1 juga biar kita keluar semua salesnya juga. Kita refresh lagi untuk drop down kita. Oke, keluar ya salesnya, dan sekarang kita punya satu lagi modul baru atau page baru, namanya adalah employee. Oke, langsung kebuka. Di sini kita akan bagi beberapa konten, beberapa layout. Yang pertama saya selalu biasakan mencari data. Jadi halaman pertama ini kita biasa bagian atasnya adalah form search employee. Lalu setelahnya adalah grid-nya atau list orangnya. Kita akan menggunakan Kendo Grid di sini. List data karyawan. Lalu nanti ada window yang akan bisa diklik di bagian search ini, bisa search, bisa nambah orang atau nambah karyawan. Ada window untuk tambah data karyawan dan juga ada window untuk edit data karyawan. Ya kurang lebih seperti ini. Windownya defaultnya selalu ketutup. Jadi halaman pertama cuma ada ini aja. Oke, kita akan breakdown satu-satu. Kita mulai dari form untuk search. Kita
akan gunakan kelas yang sudah kita buat form dan kita akan olah lebih dalam di sini. Di sini sederhana sekali ya, kita masih punya form yang udah otomatis bikin form ID, token, dan key-nya, lalu kita bisa secara cukup fleksibel nge-generate field-fieldnya atau inputan-inputannya. Di sini ada inputan sama label. Kita akan gunakan pola yang sama. Jadi pertama kita akan create new form object dulu. Form adalah new app core form, dan kita masukin parameter kita. Parameternya kita define di sini. Mulai dari ID-nya dulu seperti biasa. Kita sebut ID ini adalah login. Oh, sorry. Form login yang sebelumnya ya. Berarti ini adalah search. Nah, saya akan menggunakan beberapa kata kunci yang selalu saya ulang. Untuk mencari data, saya selalu mulai form saya itu namanya menggunakan get. Kalau nambah data tuh add. Kalau edit data tuh edit. Dan kalau hapus data tuh delete. Ya walaupun sebenarnya di dalamnya sebenarnya kita hanya ngedit is enable-nya sama dengan 0. Tapi saya nyebut di luarnya ini di user interface di PHP itu delete. Jadi untuk search data, sifatnya kan kita mencari data. Jadi kita mengambil data dari database. Jadi saya sebut ini adalah get employee. Lalu untuk buttonnya saya akan punya submit text-nya itu adalah search, atau kita menggunakan pakai bahasa Indonesia juga boleh, cari, nggak masalah. Terus ini kenapa error ya, sebentar. Param sama dengan array kosong. Nah, gini harusnya. Oke. Paramnya saya taruh di sini. Untuk cancel text-nya nggak pakai, jadi kita akan bikin cancel is show false. Tapi kita akan bikin tombol tambahan. Nah, ini belum ada. Ini kita akan bikin di kelasnya. Sementara gini dulu. Lalu kita akan bikin inputannya. Form add input. Terdiri dari label dan input ya. Jadi kita punya di sini label dan input. Label terdiri dari array, input terdiri dari array. Label ada teksnya, isinya adalah nomor induk dulu kita cari, jadi pakai nomor induk pegawai NIP. Terus ada inputannya, kita kasih name inputannya sesuai dengan kolom database, jadi ID. Oke, ini kita jadiin satu baris aja biar nggak terlalu makan tempat. Terus kita juga punya nama, nyari berdasarkan nama. Name-nya berarti kita belum punya database ya, tapi nanti kita akan buat. Ya employee name ya name aja lah. Oke. Kita buat dulu database-nya kalau seperti itu. Jadi kita punya new table fact employee. Ada ID atau increment. Sama ada name. Nah, mundur lagi nih satu step kalau ngomongin struktur database. Sementara saya akan taruh di sini dulu, tapi untuk jangka panjangnya data karyawan yang berupa manusia, orang, dan nanti data konsumen juga berupa konsumen nama orang, ada baiknya punya dijadikan satu tabel. Jadi nama orang itu ada di satu tabel, bukan tersebar di beberapa tabel. Di fact employee ada kolom nama orang,
di customer ada nama orang, nanti mungkin kalau ternyata konsumennya adalah PT, CEO-nya atau tim finance-nya, tim berangkasnya atau tim kurirnya ada nama orang lagi. Jadi enaknya kita semua jadiin satu tabel, dan itu saya selalu pakai nama tabel fact people. Jadi semua data yang berhubungan dengan manusia itu punya relasi ke tabel fact people ini. Tapi sementara itu masih terlalu jauh. Jadi sementara namanya akan saya taruh di sini dulu. Tapi kita akan bongkar sebenarnya nanti database tabel ini. Ya, varchar 50 nggak cukup karena saya kurang suka pecahin nama first name sama last name, bikin query database jadi agak ribet. Jadi saya gabung jadi satu aja di name. 200 kebanyakan sih, 100 karakter juga sebenarnya udah cukup. Oke, varchar 100. Lalu ada tanggal masuk, enrollment date. Lalu seperti tabel-tabel sebelumnya, kita punya is enable. Defaultnya adalah 1. Created date time. Defaultnya adalah current timestamp. Created by integer. Dan edit. Edited by juga. Oke, sementara kita gini dulu, ada nama, ada kapan masuk, ada jabatan sih sebenarnya, tapi kita tulis dulu aja deh, position name, nama jabatan. Ini juga harusnya berupa sebuah dimensi, tapi sementara kita jadiin sebagai teks aja dulu. Oke, kita geser ke atas, name-nya di sini setelah tanggal ya. Oke. Jadi ada name, ada enrollment date, ada jabatan juga. Berarti kita juga bisa enaknya nyari berdasarkan jabatan. Ini nama inputan name-nya berarti position name. Ya, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, undefined key input baris ke-43 seperti saya ada salah tulis. Kita lihat untuk form 43 ini parameter input. Kita lihat lagi parameter input. Ini harusnya satu array gede ya, add input itu. Ya, jadi komanya harusnya di sini. Nah, tutupnya di belakang harusnya. Ya, begitu. Jadi ada dua array gede, array label dan array input. Array gede labelnya ini sebenarnya berupa array lagi, input berupa array lagi. Oke, kita coba lagi. Masih nggak benar, 43 juga. Ini harusnya nggak usah. Nah, gitu. Label ada, input ada. Oke. Nggak kelihatan karena kita belum render. Ya, jadi form render. Oke, kita punya nama, nip, nama jabatan. Nah, kita sekarang akan coba button kita kenapa tulisannya tidak berubah. Karena buttons, tombol. Oke, buttons. Oke, nah kenapa? Kita akan rombak dulu form kita. Karena saya akan
untuk form pada umumnya saya senangnya antara label di sini, nih nip ini, sama teksnya kiri kanan, jangan atas bawah gini. Kalau buat handphone boleh, tapi kalau buat desktop kita punya ruang ke kanan, bukan ruang ke bawah yang luas. Jadi anaknya nip sama teksnya ini ke kanan. Kita bisa memanfaatkan sebenarnya adalah kelasnya si Bootstrap row. Jadi berarti antara label sama input itu adalah satu row. Dimanakah itu saat kita membuat label dan inputan. Nih ya. Antara div ini, label toh ini harusnya, oh ini hidden. Labelnya ini antara kita buat di sini dengan di sini, satu div inilah. Satu div ini harusnya adalah satu row. Jadi sebelum kita bongkar lebih jauh, karena kita lihat selalu kita mulai dengan div, kayaknya mending divnya ini kita taruh di luar, sehingga kita hanya nulis div row-nya sekali aja. Oke, berarti ini setelah kita taruh luar, berarti inilah div row kita, ya. Jadi div class bootstrap row. Lalu kalau dia hidden, berarti kan nggak ada labelnya. Kita bisa bilang bahwa inputnya ini karena nggak keluar juga tampilannya, kita bisa bilang bahwa dia issue-nya false itu di sini, tipenya adalah hidden. Lalu untuk yang sisanya di sini antara label sama input kita bisa tulisnya gini. Label class, input class, misalkan ini adalah call 1, yang ini adalah call 11. Ya, karena Bootstrap 12 kolom. Kita coba tes. Belum berubah. Kita lihat lagi apa yang kurang. Div penutupnya ada di belum saya buat. Div penutupnya harusnya ada di sini. Oke, kita coba balik lagi. F12. Jadi antara ini kolom sama ini, kolom satunya udah bener sih, dia cuma selebar itu tuh. Yang kolom 11-nya yang masih belum beres. Kenapa? Karena karena kita punya style width di sini. Jadi dia membypass width yang bawaan kolom dari si Bootstrap dengan width ini. Kalau ini kita mati dulu sebentar, ya, supaya kita bisa mengetesnya lebih detail. Ini sebenarnya udah bener nih. Kita pengennya ini kolom 1 kurang lebih segini, satu kolom dari kalau dibagi 12 ini selebar ini. Yang ini adalah 11-nya nih. Ini 1, ini 11, ini 1, ini 11. Dan karena kita pakai kolomnya Bootstrap grid sistemnya si Bootstrap ini lumayan rata nih. Bukan lumayan sih, pasti rata di sini. So, gimana caranya kita bisa mengimplementasikan kolom ini plus kita juga bisa mengimplementasikan si width. Caranya adalah kita mesti menangin salah satu. Jadi maksudnya gini. Kalau misalkan kita nggak set width-nya berapa, ya width-nya nggak usah di set. Kita ngandalin basicnya, defaultnya adalah penggunaan grid sistemnya si call, si row sama kolomnya si Bootstrap. Jadi iWidth ini saya akan buang defaultnya, sehingga sekarang penulisannya begini, supaya kita bisa lebih fleksibel kapan harus nulis ini dan ini dan ini dan ini. Saya akan pecah sekarang untuk generate input tag-nya itu menjadi beberapa baris, tergantung dari
data yang kita dapat. Jadi gini, pertama kali udah pasti ada ID dan ada name, ini udah pasti. Ya, sama tipe ini udah pasti. Oke, untuk kelas saya akan taruh di sini. Oke, lalu untuk width saya akan taruh di sini. Sehingga penutupnya saya akan taruh di sini, penutup tagnya. Penutup tag elemennya saya akan taruh di sini. So ini baru akan depannya harus ada spasi-spasinya ya. Ini baru akan tertulis kalau ini ada nilainya. Kalau dia nggak set, di awal nggak ada yang nyeting, maka is I with ini kosong kan. Jadi kita bisa bilang if I with ada isinya, maka dia akan tulis di sini. Walaupun sebenarnya kolom sebelahnya udah ada. Ya. Jadi di bypass. Jadi kalau kita nggak set with-nya, ini akan yang jalan. Kalau dia setting, baru ini yang jalan. Jadi kenapa begitu? Karena kelas call 11 ini adanya di file CSS-nya si Bootstrap. Sedangkan style yang di sini kita langsung hardcode di elemennya. Jadi secara hierarki mana yang jalan dan mana yang di bypass atau di ignore, otomatis yang paling menang itu adalah yang kita tulis di elemen, bukan yang di file CSS. Jadi kalau kita modifikasi seperti ini, kita akan dapatkan hasil yang harusnya sama. Oke, tapi login kita jadi ngaco. Karena login kita nggak set tuh with 100-nya. Kita bisa mengubahnya jadi begini. Supaya kita juga bisa fleksibel, karena form kita nggak selamanya labelnya itu kecil-kecil seperti ini. Bisa aja mungkin labelnya nanti panjang. Jadi kita perlu pakai call 2 di sini row untuk inputannya jadinya call 10 gitu. 2 sama 10. Jadi kita juga perlu bisa nyeting secara fleksibel. Kita mau kolomnya labelnya berapa, kolom inputnya berapa. Oke, jadi berarti ini harus kita mekarin lagi. Jadi selain with, kita punya i-call, input kolom sama label kolom. Sama label kolom, label teks, label kolom, defaultnya adalah kalau nggak disetting, kolom di sini defaultnya 11, yang kolom label defaultnya adalah 1. Atau kita bikin jadi integer aja. Nah, jadi gini. Oke, jadi input kolom nanti jatuhnya akan ada di sini. Sedangkan label kolom, oh kebalik, label kolom di sini. Input kolom yang di sini. See? So, kalau misalkan kita pengen ada satu label yang nyeleneh, lebih panjang, kita bisa dengan mudahnya di form, kita bisa masukin misalkan kolomnya di sini 2, sedangkan yang input kolomnya 10. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi cukup fleksibel. Tapi akan sangat capek banget kalau setiap kali kita ngubah kolom di sini harus ngubah kolom di sini. Padahal kita tahu bahwa Bootstrap itu kolomnya pasti 12. So, kita bisa menggunakan default seperti ini. Yang kita setting hanya label kolomnya aja. Yang inputnya tergantung dari label kolomnya berapa. So, dengan begitu label kayaknya lebih enak di depan. Tapi berarti kita nggak bisa pakai EID di sini. EID tergantung ename. Jadi ininya terpaksa harus kita mundurin ke bawah, urutannya jadi agak bolak-balik. Nggak masalah sih kalau kita balikin lagi ke labelnya, karena memang secara visual juga harusnya labelnya di depan. Jadi kita bisa ini, EID itu kan dapatnya dari sini. Dan ini tergantung dari iname. Iname-nya udah pasti ID, nggak bisa jadi enggak. Jadi
input name-nya itu bisa kita langsung bypass ke sini. Sama aja sebenarnya, ya. Berarti param inputnya, nah harusnya begitu. Ya, jadi dengan begitu label kolom defaultnya adalah 1, kita bisa bilang bahwa input kolom ini adalah nggak bisa disetting, yang bisa disetting hanyalah label kolom. Input kolom adalah 12 dikurangin label kolom. So, kalau kita render ini, kita sekarang nggak perlu inputin yang input kolomnya. Kita cuma perlu input yang di label kolom, misalkan kalau ini 6 berarti dibagi 2. Dia otomatis. Kalau ini maunya cuma 1 berarti nggak usah ditulis. Kalau 3 berarti seperti ini. Ya, jadi ini cukup membuat form kita cukup fleksibel hanya dengan nulis beberapa huruf aja.